Saya mau nongkrong di sini dipanggil ke belakang, anjing lo orang-orang ya. Woi guys, bantuin anjing. Udah. Tahu lost control kan kayak di swim, kayak belum denger deh. Gerino, El Mato kau yang salah Mike, udah bosan nyanyi itu mulu. Udah capek lo ya. Nih lama-lama sosial energi gua habis nih. Super keren sih ini. Sugar coat ngentot palsu anjing. Mike boleh request gak taruh Nadine Amizah. You can do it alone Mike, are you sure? Lu lihat tuh longsor. Udah gak terkenal disuruh carry stream, wow. Thank you Killing Sweetness, wow. That's so wow. Lagu reggae dong Mike, itu ya. Kemampuan gitar gue terbatas guys. Gue butuh gitaris lain kalau mau menyanyi reggae. Kerasa kota Mike, Davi Suming ntar aja lah kalau udah rame-rame. Semangat Mike, kok ngantuk lu ya. Ngantuk lu ya, makasih loh. Strike ngumpulin haters, anjing dia ya. Bener guys, tapi bener ya, gue tuh belajar ya dari sini ya. Ternyata memang lebih baik dibenci tahu daripada nggak dilihat sama sekali, ngerti gak lo? Kayak nggak kelihatan gitu. Itu lebih sedih guys, sumpah. Mendingan dibenci, sumpah. Jadi kalau kalian di dunia kalian di real life kalian punya haters nggak usah sedih. Karena lebih baik dibenci dibanding tidak terlihat sama sekali. Longsor Mike, parah chat nih, bencana alam chat. Bencana alam untuk maraton nih chat. Dibenci masih dilihat bener. Lihat si TPM itu. Walaupun semua orang benci dia tapi dia masih kelihatan guys. Yang mana guys, maaf baru gabung, pada di belakang nongkrong. Mike gimana abis ngajar, seru? Gua baru pertama kali tuh ngajar, bener-bener mengajar sebuah kelas gitu, baru pertama kali tuh. Seru. Walaupun gue setengah mati juga ya, karena gue harus tampil setelah Aloy. Wah bro, gue buka dengan siapa yang tahu guru sebelum saya, semua tepuk tangan satu kelas. Siapa yang tahu saya, tidak ada yang tepuk tangan, singkat padat tidak ada. IRL ke belakang ya, lu minta IRL ke belakang ya, wow. Thank you kid cerita, thank you. Tidak ada. Nobody knows me. Tapi ternyata enak tau setelah diceritain ya, setelah diceritain ke teman-teman, setelah orang-orang tahu keresahan kita, ya lebih enteng gitu. Ini resahnya udah lama guys. Resahnya udah mulai dari sebelum maraton mungkin ya. Kayak kemarin masalah tuh gini, sebenarnya gue bukan masalah bukan masalah nggak terkenal ya guys. Cuma kadang gue tuh bingung harus act seperti apa. Kayak kemarin pas gue main sama Aloy sama Arab di Solo, iya kan. Arab kan udah pasti lah, Arab pasti orang cari dia gitu. Pas dia turun dari mobil semua kayak Bang Arab. Terus karena Aloy begitu menjadi fenomena, semua crowd itu teriak juga Bang Aloy. Ya mereka jalan tuh berdua depan gue tuh, Arab sama Aloy jalan set. Gue di belakang udah kayak roadman gue anjing. Nggak ada yang manggil gue, nggak ada. Gue tuh bingung harus kayak apa gitu. Main HP ntar dibilang sombong. Tapi kalau gue cuma jalan kayak pura-pura tolol gitu juga kayak nggak enak gitu anjing. Nggak harus dikasihanin, memang ini sharing aja. Serius deh, gue bukannya benci, bukan jadi iri, bukan jadi sebel sama teman-teman gue yang karirnya luar biasa naik. Gue seneng lah ya untuk mereka ya. Ini cuma kayak jadi keresahan pribadi aja. Bang, awas bang, iya kali ya. Kalau misalnya ada orang yang mau foto juga mungkin gue diminggirin kali. Minggir bang, misi, lu ngalangin. Ini siapa ya? Lu nggak pernah lihat gue di sini ya? Kayaknya gue nggak pernah ada ya. 8 hari nginep di sini lu tetap nggak tahu gue siapa ya? Wow, thank you.
bikin gimmick aja bang kalau kayak gitu buat Carmuk itu mau guys, bukannya nggak mau, tapi emang nggak mudah guys, nggak mudah. Bikin gimmick kiss, lu kira kiss itu bakal rame kalau Arab gak ketawa? Enggak. Emang kalau misalnya gue bilang nako Vicong nggak suka ulang-ulang emang rame? Enggak. Itu gue nako dikit-dikit nako nyampe nako yang dikasih kopi sama korek Aloy. Ini buat Bang Aloy katanya. Nggak lihat, mereka nggak lihat. Ini orang baru gue ya, member baru ya gue ya, new member ya gue. Tetap harus ada support, iya. Nggak semudah itu juga bikin gimmick guys. Star Maker tuh gue. Majestic habis itu dari mulut gue tuh keluar tuh Majestic habis. Apakah di klip ada guanya? Tidak. Cuma suara. Orang bisa berasumsi kalau itu suara orang lain. Niko spesialis bunyi-bunyian. Jago ya gue bikin bunyi ya. Ini teman Abid kah? Wow, gue teman Abid, runner ya gue ya. Abid, Markam, Niko ya. Mana Jot Mike di belakang? Sumpah. Banyak deh keresahan kalau mau cerita banyak deh. Gue tuh tiap malam ya guys, kerjaan gue tuh kan buka-buka TikTok ya. Gue search nama gue sendiri gitu. Ada video gue apa ya? Video rame apa yang ada yang guanya ikut berperan gitu. Kadang nggak ada guys, bahkan di video nyanyi gua aja ya, misalnya gue nyanyi nih, Vicong main gitar, terus misalnya Mas P atau Ibot main kahon gitu, komennya semuanya TP all roll. Vicong main gitarnya keren banget. Gila, gue paling nih kok bagus suara duanya. Udah di notisnya suara dua, lu bayangin, bukan suara satu, bukan lead, suara duanya bagus. Anjing lahir sebagai buat jadi orang kedua, gentot. Ini figuran kah? Iya. Ekstras. Kalau di sinetron mungkin gue setara ini kali ya, karir gue tuh setara ekstras lewat tau gak lo? Yang kadang-kadang mukanya pun gak kelihatan, ngeblur, dibokehin. Itu tuh. Sumpah anjing. Setara NPC, iya sumpah. Sulit guys, tidak mudah guys. Suara dua ya, iya udah suara dua, lu bayangin. Bukan lead. Kalau gue ambil suara satu yang dipuji Picong. Kami sudah tahu kamu dari lama Mike, mungkin waktunya nanti akan datang Mike seperti Aloy. Ya sudah 9 tahun, it's been 9 years chat. Dari 2000. Last War, survival game. Tidak ada yang menyentuh 200k. main IG era Covid, era nggak datang ke nikahan Arab, dari 70.000 naik ke 100.000, cepet banget tuh. Naik ke 100.000, terus gue masuk Wisma Atlet, cepet banget ke 120.000. Keluar dari Wisma Atlet, gue ditarik sama HW buat kerja kantor. Naik cepet tuh, setahun setengah kerja, follower 156.000. Begitu dipecat 2022, 2 tahun follower gue dari 156k sisa 142k. Turun 14.000. Terkenal nanggung ya, parah lu tuh kalau misalnya lihat gue ya, dalam segala hal gue tuh orang nanggung guys, bener deh. Cacat gue nanggung, lo bayangin ya. Davi sumbingnya jelas kalau dia ngomong jelas nggak jelas gitu kan. Gua sumbing iya, tapi ngomong jelas, nyanyi bisa. Orang juga gak tertarik lagi. Kayak nanggung soal semua tengah-tengah gitu. Follow dulu coba yang belum lu promotin terus IG gue tuh ya, Hana ya, makasih ya. Merasa insecure gak sih Mike? Itu insecure tuh udah rasa yang gua lalui hari-hari.
Jadi kalau dibilang insecure sih ya mungkin udah terbiasa aja sih, lebih ke terbiasa aja. Cuma memang ada kalanya momen-momen di mana gue pengen kayak, ayo dong, nama gue kayak yang disebut gitu, gue kayak yang di notice gitu, ada. Tapi belum juga sampai saat ini nih. Wow, longsor 30.000 guys. Tenang Mike, Prabowo 3 kali gagal. Wow, dibandingin sama presiden gue ya. Bersyukur sekali gue sama apapun yang gue capai hari ini, bersyukur karena memang dilihat dari keseluruhan pun karir gue dan finansial gue jauh lebih baik daripada bertahun-tahun yang lalu gitu. Bersyukur. Makanya ini nggak bikin gue jadi iri, nggak bikin gue jadi bitter gitu, nggak. Cuma ini resahnya aja. Semoga suatu hari nanti lu jadi top 1 kayak Oli ya bro, semangat Mike, it's okay Mike, thank you chat. Streams. It's okay Mike, I see you, thank you Dokter Edo. DR tuh dokter atau nama lu DR aja? Ini siapa ya? Wah lu nggak tahu gue siapa ya? Gue udah 8 hari nginep di sini, tetep lu nggak tahu siapa gue ya? Oke. Udah enak gak Mike lihat sofa? Lumayan sudah mulai kayak lelah bangun lihat kamera. IG Niko udah 1 juta guys. Wow, terima kasih kebohongannya. You okay Mike? I'm okay chat. Niko kemana Mike? Ini sama. Belum saatnya punya alter ego kayak si YB itu, belum gua. Satu diri aja masih susah. Gimana 2 karakter? Kebagi nanti, makin kebagi. Insecure enggak biasa aja. Ada insecure sedikit, overthinking ada sedikit, tapi ya udah gitu, nggak apa-apa. Lu keren kalau lu overthinking, Mike. Damn. Wah, lu suka gue yang overthinking ya. Lu kayak suka ngeliat gue stres ya. Follower naik nanti mental health gue kayaknya ya. Udah kemana lagi nongkrong tuh di belakang, anjing emang tinggal sendiri gue. Nama asli Niko atau Mike? Niko. Lu nggak tahu ya bahkan nama asli gue siapa ya. I'm watching you since day one Mike, dan tetap setia kalau ada YB-nya. Kalau ada YB-nya. Lu orang mau tahu nggak? Gue pernah ya. Saking Reza Arab itu berita nggak ada yang baca apa gimana, gue nggak tahu. Iya lagi gue lihat lagi tuh. Iya lu dengarkan ya. Iya tuh. Sampai portal berita aja nggak mengakui keberadaan gue sendiri. Ditempelin gue sama orang, ditempelin sama karakter lain gue. Menurut lu normal nggak Mike? Takut pas skripsian ya, normal aja lah. Tapi gue nggak tahu sih, gue nggak pernah skripsian soalnya. Gue penonton Jot dan Marathon ya, even Jot ya, gue kadang merasa Jot tuh deserve. Maksudnya Jot tuh lucu banget menurut gue anjing. Gue tuh kadang merasa insecure gue tuh lebih ke ini nih, pace jokes orang-orang di sini cepet banget gitu. Terus kayak ada yang act out, ada yang main kata-kata kayak Yuka, bagus-bagus semua gitu. Gue harus ambil role apa, gue kadang bingung. Act out gue jelek, pace komedi gue nggak secepat mereka. Wow, apakah memang tugas gue jadi runner ya? Ini siapa sih? Niko Bang Iman, salam kenal Niko. Udah emang NPC jadi takdir lu Mike, iya ya. Gue kayak lama-lama makin bisa deh menerima hal ini. Kayaknya kalau misalnya, jadi sebenarnya karir gue tuh nggak perlu dinaikin, tapi gue perlu digini-giniin nih. Di tiap hari lo orang bilang, lu memang NPC, lu memang orang kedua. Kayaknya lama-lama gue terima deh guys. Sumpah gue tuh saking gue ketinggalan pace-nya sama anak-anak di sini ya. Komen-komen di TikTok tuh beberapa kayak, fungsi Niko apa sih? Gunanya si Niko apa sih selain cengar-cengir, ngerokok sama main HP? Iya juga ya, gue pikir-pikir, wow, sakit, tapi tidak terlalu salah. Kadang kalau misalnya udah ketinggalan pace jokes, bisanya apa selain ketawa? Udah cuma ketawa. Kalau udah ketawanya bakar rokok, lihat HP.
It's true ya. Wow, thank you Valian. Bener juga Mike, iya kan? Iya anjing. Lu ibarat soundboard nih. Lu soundboard gue ya. Iya, makanya gue sama Jod kemarin udah ngobrol. Gue dalam seminggu ini gue akan mencoba mencari haters. Apa artian mencari haters? Artinya kayak gue kayaknya harus coba lempar aja deh, berani aja deh. Kalau misalnya nggak lucu kan pasti ada hate tuh, kayak apaan sih lu Nick gitu kan. Itu tuh yang harusnya gue notice, jadi dari yang nggak dilihat naik jadi dibenci dulu gitu. Gitu kali ya. Mungkin gue terlalu menjaga diri supaya nggak dibenci kali dari dulu ya. Ini sampai kapan ya Mike lu sendiri? Sumpah gue nggak tahu cok. Udah sumpah kalau lu mau cabut aja gue nggak apa. Gue nggak akan menghalangi lu Satria. Your king has come guys. Indomie satu Mike, wih abit gue ya. Gue pun kalau jadi runner gue nggak merasa Indomie gue akan lebih enak dari abit. Jadi apa ya gue guys ya? Harus jadi apa gue ya? Mike, kalau pace komedi lu slow, kayaknya lu cocok jadi stand up comedian Mike, yang jokesnya udah lu siapin rapi duluan, cobain Mike. Iya. Emang stand up comedy itu salah satu bidang yang mungkin akan gue tekun itu. Seru banget kayak di belakang kan, nggak diajak lagi gue. It's okay Nick, that's life Nick, take one step back. Buset, gue udah mundur berapa kali selama gue berkarir di digital. Kayaknya lebih seru yang di belakang, iya nggak sih? Kita mau IRL ke belakang aja nggak sih? Apa tuh Mike tepuk tangan di belakang? Penasaran kan? Sama, gue juga penasaran. Gue nggak tahu tuh mereka tepukin apa. Mereka udah punya gimmick baru tanpa kamera. Gue yang di depan kamera nggak tahu nih mau bikin gimmick apa. Setelah Abid masih ada Markam dulu Mike, betul. Gue nomor 3. Di dalam profesi runner pun gue masih nomor 3 ya. Nice. Lah ini role lu Mike, jadi orang insecure dan tersisihkan. Thank you. Berat nih Mike jalan lu, bener. Wow, itu mau udah tahu dari dulu. Tapi mungkin gue akan memakai kesempatan ini selagi orang-orang lagi pada asik sendiri di belakang untuk kalian bisa mengenal gue. Apa yang lo orang pengen tahu dari gue. Jangan bilang gak ada ya. Gue tahu lo orang pengen bilang gak ada. Cuma kalau misalnya lo bilang gak ada, gue udah gak tahu lagi gimana cara carry stream ini guys. Tolong lah, kasih gue topik lah. Harusnya lo sadar Mike, joke sama celutukan lo lucu banget. Bisa-bisanya orang mikir lo gak lucu. Why gitu, anjing. Thank you ya untuk comfortingnya ya. Makan Indomie 2 gak sih? Ade Niko ya, kasih 300.000, terima kasih. Karena mereka nggak suka kalau di depan kamera cuma bahas overthinking lu. Karena mereka nggak suka kalau di depan kamera cuma bahas nggak, mereka bukan nggak suka itu, mereka emang lagi jahil aja, mereka emang capek aja ini. Apa tuh, nice 600, dia nih apa 600, makin longsor Mike. Iya chat. Kalau lihat bentar view naik 500 Mike. Iya, gue udah ngomong panjang lebar turun 2000 ya tadi. Ceritain jadi yatim Mike. Ceritain jadi yatim apa prosesnya? Biar kalian mau contoh gitu maksudnya. Ceritain jadi yatim ya. Ya gue tapi jadi cerita sedih nanti. Lu dulu tinggal di mana? Di Kelapa Gading. Jokes politik Mik, belum ada yang ambil tapi gak curang banget. Bahas yang rame-rame aja. Wah, kalau nggak ada supportnya tetap jatuh tuh gua guys. Ceritain asal nama Mike jadi. Dulu kan gue punya YouTube berdua WS, namanya CIB. Nah, CIB itu tiap bikin konten, tiap syuting pasti di rumahnya WS. Nah, karena gue syutingnya di rumah WS, lama-lama gue jadi kenal sama keluarganya WS kan. Gue kenal sama nyokapnya, gue kenal sama bokapnya, kenal sama adik-adiknya. Bokapnya itu selama gue syuting selama 1 tahun di rumahnya WS, taunya nama gue bukan Niko, tapi Miko.
Jadi bokap gue, mana tuh kalau kalau gue lagi nggak datang, mana si Miko gitu. Sama WS dipanggilnya jadi Mike gitu. Akhirnya sekarang semua orang jadi ikut-ikut dipanggil Mike. Jadi anak yatim pasti dapat duit terus, duit gratis gitu ya. Abis stream ini selesai lu IRL sendiri Mike, asik tuh. Asik ya, yang nonton 30. Bahas Davi Sumino ya, kenapa Davi? Bahkan Orto West gak kenal lu ya, iya juga ya. Orto West aja gak tahu nama gue di syuting setahun di rumahnya, taunya nama gue Miko ya. Anjing gue, apa gue penjahat ya di kehidupan sebelumnya ya anjing. Mike, gue mau tahu soal awal karir lu di dunia entertain itu ngapain aja, Mike? Dulu gue memulai semua ini, memulai masuk ke dunia digital itu nggak sengaja. Jadi itu kan gue lagi kuliah. Nah di kuliah gue gagal berteman lah intinya lah. Gagal punya teman banyak. Akhirnya gue masih nongkrong sama teman-teman SMA gue. Sampai akhirnya dalam satu waktu kita lagi nongkrong, kita iseng-iseng, kita berempat tuh. Kita home pimpa yuk, bagi tim jadi dua grup. Kita bikin YouTube iseng-iseng gitu. Akhirnya home pimpa lah. Gue dapetnya sama WS gitu, karena gue dapatnya sama WS, kita akhirnya memanfaatkan source kita yang bernama si YB itu gitu. Akhirnya bikin lah kita YouTube, namanya Arap yang Kasih. Dua video pertama CIB itu Arap yang ngedit bahkan. Jadi kita cuma syuting doang, filenya kita bawa ke Tanjung Duren saat itu. Udah Arap yang ngedit gitu. WS siapa? WS itu Winson Renaldi guys. Maaf bang Mike, lempar ke belakang boleh nggak Mike? Ya boleh-boleh aja kalau mau mah. Tapi mereka mau apa nggak tahu gue. Awal kenal Wes tuh teman sekolah. Wes tuh dulu kakak kelas gue, dia nggak naik kelas. Dari mana kenal YB? Kenal YB itu dari dulu kelas, waktu gue kelas 3 SMA, gue lagi iseng-iseng nyari pekerjaan lah untuk tambahan-tambahan duit kan. Wes ngajak gue, ayo kita kerja IO yuk gitu. Barulah waktu itu ketemu sama Arab, di interview segala macem. Kenal dari situ, masuk deh gue jadi anak IO nya. Dulu masih miskin guys, Arab belum punya mobil waktu itu. Kita masih pergi ke event naik bajai itu bertiga, gua, Arab, sama ada teman gue namanya NC waktu itu. Bang, ucapin ulang tahun buat teman kita namanya Mando, happy birthday Mando. Ini siapanya Ripo guys, KM2 gue. Maybe lu perlu belajar ke anak-anak komik-komik, coba main sama Pras, nongkrong ya. Mike, bacain pertanyaan dari Donet aja biar topiknya terfokus, gak lompat-lompat. Nggak ada pertanyaan dari Donet, masalah dari tadi. Gimana perasaan lu abis datengin nikahan mantan? Sumpah ya, kalau gue boleh cerita sejujur-jujurnya ya, gue tuh udah bener-bener nggak apa-apa anjing. Kalau misalnya gue masih kenapa-napa, gue nggak akan datang nggak sih? Gue bener udah nggak apa-apa sebenarnya. Memang lu orang anjing aja dibikin sedih-sedih. Budget MC pertama kali berapa? Gue mulai dari 300.000. Mulai 300.000 naik ke 500, mungkin hampir setahun. Naik ke 7,5, naik ke 1 juta gitu. Gue gak peres nih, tapi gue selalu nontonin lu di CIB sama Iko Euphoria, sumpah itu pecah banget pada zamannya. Pada zamannya ya, sekarang udah bukan zamannya. Ini bukan era lo lagi itu. Erik bikin lagu buat Arab yang kedis malah gue ya. Masih lama udahannya deep talk bareng si Mike ini. Ini sampai orang-orang ini mau balik aja nih. Gue gak tahu kapan mereka mau balik, anjing emang. Ke belakang gak sih Mike? Kameranya gak bisa dibawa. Masih temenan sama David Beat gak? Enggak. Why are you alone Mike? Semua orang di belakang. Awal bisa sama Aloy sampai kerja bareng di Hawaii gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan Covid. Gue bikin konten di pas Covid, gue tuh masuk Wisma Atlet. Gue bikin konten di Wisma Atlet, kontennya rame. HW notice gue, ajak gue meeting. Pas gue ketemu, gue kira kan mau ditawarin project kan. Top 3 kebenaran kalau menurut gue no haters, lu terlihat paling netral dan masuk di semuanya, haha. Ya terima kasih fans Mike Nike nih bos, ya thank you. Nah terus dari situ gue meeting sama orang HW, gue kira mau jalan projectan kan, ternyata bukan. Ternyata gue disuruh jadi karyawan, kerja back office. Tuh dari 2021 aja gue udah, padahal gue orang depan kamera loh. Ketemu sama orang HW disuruh jadi orang belakang kamera
gitu, buat ngurusin BA-nya HW. Saat itu BA-nya HW itu Aloy salah satunya gitu. Akhirnya setelah gue masuk HW, ketemulah sama Aloy. Cerita kenapa lu bisa yatim, Mike? Karena bokap gue meninggal, chat. Disuruh jadi back office, iya anjing. Lu capek gak sih, Mike? Capek apa dulu nih? Mike, gue belum tenang karena belum ada hasil dari interview final. Interview final apa ya? Ya, gue yatim karena bokap gue itu 2019 sakit. Terus sakit itu sakit jantung, jadi secara fungsi pompa jantungnya itu tinggal bekerja sekitar 20% gitu. Dia udah nggak, dia pokoknya hari-hari dia tuh minum tuh harus ditaker, harus dibatasin tuh minum, udah kayak isi bensin. Terus apalagi ya, tidur juga kadang-kadang dia nggak bisa ambil posisi tiduran, harus duduk gitu. Setahun dia 9 kali opname, cok, bolak-balik rumah sakit 9 kali, lu bayangin. Hobi banget tuh balik ke RS dia. 9 kali opname, baru tahun 2020 akhirnya dipanggil pulang. Vicong mana semua orang di belakang, semua orang ninggalin gue nih. Bolak-balik RS jadi hobi gitu om, iya sumpah hobi banget ya bolak-balik RS. Gue ikutin lu dari zaman CIB awal-awal banget nih, kira-kira challenge CIB paling parah apa menurut lu? Kira-kira ada rencana mau remake challenge yang gak parah-parah banget gak? Oh, gue punya cerita yang akan mempertebal persona ini guys ya. Dulu pas zaman CIB, jadi buat yang gak tau CIB gue kasih konteks ya. 2015 sampai 2018 gue punya channel YouTube berdua Winson Rinaldi teman gue. Nama channelnya Coconut Ivory Boys. Konten-konten CIB itu Extreme Challenge. Jadi kita pernah Samyang Challenge. Abis Samyang Challenge bumbunya kita taruh mata yang kalah. Abis itu kita juga pernah prank dilem di toilet pernah. Terus juga pernah bikin ini sledgehammer challenge. Jadi kita pakai palu yang buat tukang. Habis itu kita tiduran, ditaruh batako di atasnya, digebuk pak gitu. Nah, salah satu konten gue di CIB itu adalah bikin konten jadi martabak. Asal kalian tahu teman-teman ya, ketika CIB awal dibuat, gue adalah orang yang secara sukarela dan secara sadar bilang ke WSW, kita kayaknya nggak bisa kalau role-nya itu sama gitu. Harus ada satu yang ngebully, satu yang dibully, begitu kasarnya. Udah kayaknya lebih lucu gua deh yang dibully, gua mengajukan diri. Apa ini yang disebut mental pecundang ya? Udah tuh akhirnya role-nya kan begitu kan. Akhirnya salah satu konten kita punya ide bikin konten jadi martabak. Kontennya itu WS jadi abang-abangan tukang martabak yang tugasnya membuat martabak. Gua jadi apa teman-teman? Jadi martabak. Gua beli body paint warna kuning biar kayak martabak tuh diolesin ke semua badan gua. Habis itu gua tiduran di meja, ditabur-taburin tuh mau es tuh meses, keju, gula, mentega, ditaburin tuh semua mau es tuh. Ya kan? Udah tuh diupload kontennya gue jadi martabak. Wih, viewsnya lumayan lah. Saat itu viewsnya masih sekitar 200.000 lebih. Dan akhirnya konten kita jadi martabak itu di repost sama dagelan, karena kan setelah syuting, setelah naikin videonya kita upload di Instagram kan, kita abis bikin konten jadi martabak gitu. Ini ada pesanan dari orang belakang buat Gue dibeliin KFC ya, ini kayak panjang ya, gue ditinggal sendiri sepanjang gini yuk. udah kurusan, kasihan kita lihat. Udah kurusan ya, gue naik 3 kilo ya, lu gini ya. Nah, masuk dagelan tuh guys. Jadi karena kita udah bikin konten, kita upload kan konten di Instagram nih, ngasih tahu kita abis bikin konten jadi martabak. Di notice sama dagelan. Tahu siapa yang di notice? WS yang di notice. Masuk dagelannya kontennya WS, dia foto depan guanya cuma kelihatan kolor sama kaki. Muka guanya nggak kelihatan. Udah sejak itulah gue bilang kayaknya CIB ini berat ya untuk dilanjutin. Gue udah berkorban jadi martabak yang di repost dagelan. WS, terima kasih lo dagelan. Gue tamat 2 kali McDonald's CIB, 2 kali ya. 9 nih. 9 ya, ada KFC, ada sambal bakar. Makan lah, lu kan udah lama. Lo orang kayaknya mau matiin gue deh kayaknya ya. Mau bikin gue gula ya kayaknya ya. Damn, keset mentality Mike. Pre-WO ya. Way.
Harusnya gue yang wey, sini wey, udah. Si Pak Niko. Kopi, Ini kopinya. kopi. Ya, selamat menikmati ya. Oke. Kasih ya teman-teman ya. Kertas minyak nih buat mulut ntar. Buat ngelap mulut, ngelap mulut, berminyak, minyak semua. berminyak, berminyak. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Piala, piala. the winner, Mike. I'm the winner. You're the winner. Iya, My iya. champ. Iya. I'm the best of the worst ya. Apalagi nih, apalagi nih? Tadi minta saus ya? Minta saus. Ya. Iya, makasih banyak, makasih banyak, makasih banyak. Guys, udah yuk, udah cukup sih gua. Guys, ini nggak habis sih kalau gua makan sendiri nggak habis, guys. Kacang, mau nonton bola gua. Pakai kacang. Rokok pakai rokok gua. Oh, buat gua. Thank you, Chat. Oh, angsa buat temen gua. Iya, buat temenin. Buat temenin gua ya, angsa ya. Oke. Oke. Pak Niko, ini biar ada ya. Kursi ya. Bangku sutradara ya. Iya, Terima kasih. ya. 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 Ada angsa, ada buaya, ada krokodil, ada swan, ada krokodil, nge-live bersama swan, bersama krokodil, bersama KFC. Dikasih es batu, dingin. Di sini juga dingin. Aku sendirian, dingin, kedinginan, teman-teman. Nggak ada yang mau kesini, teman-teman. Dapat potongan harga ya, Bu? Alhamdulillah. Ramadan jadi mudah. Astro, 15 menit sampai. Astro. Ini namanya lagi naikin mic, guys, gitu ya. Ini lagi disupport gue, supportnya begini bentuknya ya. Ceritain momen tergokil selama jadi MC. Kalian nggak mau nanya-nanya swan sama krokodil ya, guys? Guys, udah lama nih. Nah ini mau nemenin gua nih. Mau nemenin gua nih. Ini mau ganti rokok. Nyalain rokok gua harus pakai orang lain ya. Bisa loh ke bibir gua langsung. Abis itu dia cabut loh. Chat. Ini guys, udah yuk guys. Ini mau temenin gue nih, ini pasti mau temenin gue nih, yakin nih gue. Oh, mau deketin mic ke bibir gue, biar jelas, gue aja ngomongnya biar jelas. Itu aja ya, gue bisa sendiri loh. Tadi gue juga punya tangan loh, Ger. Cacat gue sumbing loh, bukan buntung. Aduh, kurang topi pantai, cheer up Mike, darderdor ya, barusan darderdor ya. Ini ibot sahabatku, pasti kamu mau menemani aku, tidak ya, mau ke dapur, only want to go to kitchen guys, ya. Jot my brother, let's go, kita carry stream ini dengan biskuit ini, crackers, dan burger bangor. Enggak nemenin gue juga ya. Ya. Saudaraku serumah, adik hanya kasih gue potabi diberikan oleh adik memberi potabi, lalu mereka asik sendiri lagi. Apa ini Ju? Apa nih? Kok ikut-ikutan ya? Tim produksi ikut-ikutan ya? Coba, ini buat gua nih. Oke. Wow, dapat burger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 burger, 16 burger dengan 5 kentang ya guys ya. Gua mau jadi streamer apa mau jadi strongman sih ini? Enggak, bukan Tanboy Kun juga udah, cok. Guys, udah yuk. Ini gue udah gak bisa gerak juga nih. Mau ngambil es batu di selangkangan gue nih.
Tangannya udah nggak ada akses. Teman-teman. Teman-teman. Enjoy the service, Mike. You are the center right now. Ya, nice. View naik ya, dengan kehadiran mereka view naik tuh tadi tuh. Gue tadi sendirian ngomong panjang lebar, ngoceh-ngoceh, longsor ya. Pilih yang pasti di sini. Oh ya, brother parts. Oke, thank you. It's mukbang time, Mike. Tapi views naik loh, Mike. Mukbang lu ye, ada sambal bakar, ada KFC, ada potabi, ada burger bangor, ada kacang bersama angsa, buaya, ada whey protein, juga ada sebuah piala, bangku sutradara, sebuah rokok LE. Ini malam terakhir Mike di maraton ya, sukses ya Mike karirnya setelah di maraton. Iya, ini kayak gue kayak mau ditendang ya ini ya. Gue mau dieliminasi ya, makanya ini dikasih penghargaan seperti ini ya teman-teman. Nge-live lagi yuk guys. It's dinner time, Mike. Mukbang, Mike. It's okay, Mike. Last day, Mike. Last day ya gua ya. Aduh ya Allah. Mau resign ya? Apa iye donat. Apa iye donat? Baknya mana? Oh no, longsor lagi ya. Udah gak ada orangnya longsor ya. Tumben Mike, akankah followers plus 100k malam ini Mike? Enggak, chat. Enggak, terlalu jauh. Pura-pura jadi penyiar radio aja, Mike. Selamat datang di Mike FM. Kembali lagi di 196,7 FM bersama Mike di sini. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang menurut kalian seru untuk dibahas dan diperbincangkan dan layak dikupas setajam silet. Ini MTF keempat semoga makin jaya. Ya. Abisin bangornya Mike, nggak abis chat, 16 burger chat. Nonton Donghoi channel Donghoi Universe. Oke, ya. Oke, untuk para pendengar, teman-teman pendengar yang sedang ada di tempat kalian berada masing-masing, kalian mau ya boleh Ju, thank you. Kehalang Ju, terima kasih ya Ju. Ya, buat para pendengar, kira-kira hari ini mau diceritakan soal apa? Apakah temanya soal cinta, soal karir, soal apalagi soal insecurity, soal overthinking? Kalian boleh pilih. Horor, pengalaman horor soal cinta, horor aja Kak Mike. Bikin tema pengalaman hidup YB, perjalanan hidup YB ya. Lewat gua ya diceritainnya ya. Insecure. Ayo coba tentukan satu tema yang ingin kalian dengarkan dari Mike FM ini. Kira-kira mau apa temanya? Seru banget ya di belakang. Iya ya. Tapi mereka tuh ketawa gede-gede tuh, guanya nggak dilibatin. Gua nggak tahu tuh ngetawain apa. Cinta apa iye, nako, bola terlalu segmented. Mike Day, pacar YB, Mike pacar YB, gue yang cerita tuh ye. Horor Mike, horor. Mike Day, horor Mike, horor. Oke, pengalaman horor. Oke. Pengalaman horor yang pernah gue lalui terjadi beberapa saat yang lalu, dimana di rumah yang pernah kita tinggali dulu di daerah Serpong dan juga BSD masing-masing punya pengalaman horor yang sangat-sangat mengerikan teman-teman. Mungkin dari mau tepuk tangan, apa tuh yang ditepukin tuh, mau dong diajak tepuk tangan, gue bisa juga tepuk tangan loh. Enggak ya, oke lah, pengalaman horor ya. Longsor lagi, oke, longsor lagi. Mau nemenin gue nih pasti nih, kawan gue nih. Cuma mindahin box dari sofa ke lantai ya. Longsor Mike ya. Seru Mike di belakang Mike, ambil kipas ya. Biar gue mau juga dong diajak nongkrong di belakang. Nggak boleh ya. Gue masa nongkrongnya sama angsa sama buaya, Ger. Bisa ya gue ya. It's your day tiba-tiba ya. Aduh.
Bang Mike, buaya tolongin. Oh iya, kecengklak dia ya. Lu lebih care sama buayanya ya. Dari tadi lu gue minta tolong gak ada yang peduli ya. Oke lah. Ya. Nah, dah tuh. Mike sekarang dekat sama siapa? Tidak lagi dekat sama siapa-siapa, teman-teman. Sekarang lagi ya, benerin pala angsa lu ya. Stand for Mike. Diem lu Mike, oke. Ada angsa di bawah buaya. Sahabat-sahabat, live lagi ya. Yuk, sini sahabat di belakang. Bang, horornya mana? Gue punya cerita horor, guys. Gue punya cerita horor digerebek oleh digerebek cowoknya mantan gue. Mau denger gak kalian? Horor tuh. Nah, seru nih kalau gini, seru nih ya. Cakep. Seru banget tuh di belakang ya, di belakang. Gue kira di sini. No, jangan lari di tempat nyanyi. Nggak mau denger cerita gue ya? Nggak mau ya? Bosen ya? Karena nggak ada donat ya? Menarik ceritanya. Wam, ya thanks. Wow, thank you so much. Naik lagi ya. Ada Gary soalnya ya, naik lagi ya. Ngurut cerita aja Mike, semangat Mike. Oke, ini adalah sebuah cerita horor yang akan gue ceritakan. Jadi ada masanya di mana gue pernah dekat dengan seorang perempuan, teman-teman. Nah, dalam momen-momen kita dekat itu memang posisinya dia saat itu sudah di ujung tanduk hubungannya dengan pacarnya gitu. Kok BGM-nya mati? BGM, operator tolong. Oke. Ya, jadi Hoam ya. Wow, Ihwan, thank you so much. Ini gue lagi berusaha carry nih, di Hoamin ya. Dia belum mic. Oh, wow. Cerita, ya. Oke. Gua coba fokus bercerita tanpa harus melihat chat ya. Jadi Cynthia mau nemenin gua? Enggak ya, mau buang ingus doang ya. Streams. Ya. Bang, jangan stop, oke. Jadi gue pernah deket sama cewek saat itu. Terus memang posisinya pas kita deket tuh, dia tuh udah di ujung tanduk hubungannya sama pacarnya, guys. Gitu. Dia pengen putusin tapi belum menemukan momen yang tepat untuk mutusin aja gitu. Akhirnya saat itu dia janji ke gue untuk bilang kayak, kayaknya nanti aku mau ke Bali sama pacarku, nanti di Bali aku mau putusin cowokku gitu katanya gitu. Oke, gue bilang gitu kan. Berangkatlah dia ke Bali. Dan di Bali dia beneran melakukan itu, teman-teman. Di Bali dia beneran melakukan itu. Dia bilang kayak putus gitu sama cowoknya. Dia udah gak bisa lagi lanjutin hubungannya gitu kan. Udah tuh. Akhirnya saat itu cowoknya belum terima posisinya. Nah, sepulangnya dia dari Bali, dia tuh pengen main ke tempat gue. Sama teman-teman juga, sama Aloy segala macam. Dia pengen mampir, pengen nongkrong gitu. Akhirnya nyampe di airport, dia mau pulang ke kosan gue saat itu, naik Grab car. Saat itu cowoknya udah menawarkan, mau nggak aku anterin katanya. Kata dia, nggak usah, aku mau pulang sendiri katanya gitu. Pesenlah dia Grab car kan. Pesen Grab car, gue tungguin tuh dia dari airport nyampe ke kosan gue. Begitu sampai di kosan, teman-teman, gue turun dong, gue pengen bantu dia untuk menurunkan koper gitu kan. Habis itu pas dia nyampe, gue turunin kopernya. Dari kejauhan, guys, ini momen horornya. Dari kejauhan gue mendengar suara kayak, oh begini ya cara kamu ya. Dari kejauhan gue mendengar suara tersebut. Dan saat itu posisinya mata gue udah minus, udah silinder. Gue turun gak pakai kacamata karena gue pikir kan cuma pengen nurunin barang doang gitu, gak perlu lah gue pakai kacamata. Jadi setelah gue lihat mukanya dari kejauhan, burem. Gue gak bisa lihat bentuk mukanya ini siapa, gue bilang. Ini siapa, gue deketin mukanya agak mirip Danang The Comment.
Wah anjing, Danang main kosan gue nih. Ternyata bukan. Ternyata sosok itu adalah sosok pacar dari si cewek yang gue deket ini. Karena dia belum terima diputusin, dia buntutin gebetan gue ini dari airport ke tempat gue. Dihampiri gue bersama sepupunya, teman-teman. Ya. Wah, gue bilang kaget dong, gue kan anjing gitu. Terus dia langsung konfront ke gue tuh. Dia bilang kayak, "Lu mau sama cewek gue ini ya? Lu mau ya?" katanya gitu. Gue bilang kan, gue lihat matanya. Gue bilang kayak, "Mau." Gue bilang gue mau. Bukannya lu udah diputusin juga, gue tanya gitu. Diem tuh dia tuh. Akhirnya mereka berdebat tuh. Karena dia diem gak bisa menjawab pertanyaan gue, akhirnya dia bergerak ke si gebetan gue. Mereka berdebat tuh panjang lebar. Nah, di tengah debatnya itu, kan tadi gue bilang ya, cowok ini datang bersama sepupunya berdua. Jadi mereka lagi berdebat berdua, kan gue canggung ya. Gue canggung sendirian, gue harus ngapain nih? Mana gue gak bawa HP turun, HP gue di atas di kamar. Ngapain nih gue? Gue liatlah ke arah sepupunya. Sepupunya ngeliat gue. Kita lihat-lihatan tuh. Akhirnya sepupunya mendekat ke gue. Terus gue bilang, "Bang mau rokok?" Gue bilang gitu. "Boleh bang," katanya gitu. Gue bakarin tuh, set, ngerokok, gue ngerokok. Nontonin mereka berdebat, gue ngerokok. Akhirnya karena canggung cuma diem-dieman, dia buka obrolan. Si sepupunya dia buka obrolan. Katanya kayak, "Lu kerja di HW bang?" "Iya bang," gue bilang. "Oh, HW mana biasanya?" "Oh, gue di back office-nya bang," gitu. "Oh, gue suka tuh ke HW Peak," katanya. "Oh iya bang, iya emang di situ seru sih." Udah tuh, bonding tuh gue. Sambil menungguin si mantan gue berdebat kan, sama mantan lakinya. Bonding. Titik bondingnya tau gak sampai apa? Sampai sepupunya ngebantu gue. Sepupunya bilang kayak, "Udah bang, gini aja, biar kita cepet kelar, cepet beres, cepet pulang. Udah, ini ceweknya pesenin Grab aja, ala-ala bilang pengen pulang. Nanti dia naik Grab, kita juga pulang tuh. Nah, nanti kalau misalnya dia mau balik lagi ke kosan abang, silakan dah." Dibantuin gue sama sepupunya. Saking gue kayak udah bonding banget gitu. Udah tuh akhirnya. Tapi akhirnya gebetan gue gak mau pulang. Dan akhirnya si cowok itu menerima kalau dia udah diputusin. Sekian ceritanya gitu. Horor kan? Udah gitu aja ceritanya. Thank you udah mendengarkan ya. Guys, udah yuk teman-teman. No Mike, it's scary, ya kan. Gue udah follow Mike, awas kalau nggak lucu. Iya, thank you. Pada kemana Mike? Kok pasti selalu sendiri? Abis ini tamu siapa? Nggak tahu gue bang, sumpah. Nih gue ditinggal sini, mereka nih nggak mau keluar anjing. Gue harus ngapain? Apa gue ke belakang juga ya? Ngantuk nih Mike, sama gue juga udah capek ini gue. Mike si mental baja, iya gue harus carry berapa lama lagi sih ini guys, teman-temanku, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat super streaminganku. Sudah yuk kita tutupi sesi ini. Aku sudah tidak bisa lagi teman-teman, sudah terlalu lama. Kayaknya ngarang ya, enggak, semua mati itu nggak ngarang. Ceritanya Falcon lu bocor di video password. Iya tuh, gue dulu pernah bikin video sunat kan. Jadi kan dulu kan gue hamba angka gitu. Juan mau nemenin gue ya? Mau nemenin gue nih? Ambil burger bang. Ambil burger ya lu ya. Dina nggak mau duduk sini Gin? Enggak ya. Kamu lagi diapain? Nggak tahu, ini lagi diapain. Aduh, sukses ya, cuma suksesnya ya pesannya ya. Burger ya silakan. Ya dulu gue pernah bikin video. Jadi dulu zaman gue nge-YouTube, gue tuh ada di momen dimana gue adalah hambanya angka, hamba subscriber. Sampai gue mengorbankan kuliah gue guys. Jadi waktu itu kita lagi stuck di angka 60 ribuan subscriber lah. Pengen ke 70 ribu. Tapi kita udah melakukan berbagai cara, kok gak naik-naik nih subscriber kan. Akhirnya gue membuat gebrakan lah sama Winson tuh berdua. Gue bilang udah gini aja, kan gue belum sunat nih. Udah kita bikin janji aja, kalau 70 ribu subscriber gue sunat. Gue bilang gitu. Udah, bener tuh, karena dibikinin janji seperti itu, bener naik tuh angkanya tuh. Akhirnya 70 ribu,
harus sunat lah gue. Itu posisinya gue lagi tengah-tengah kuliah semester semester 1 teman-teman. Jadi gue baru-baru maba awal-awal kuliah gitu. Gue sunat, harus menunaikan challenge yang udah gue bikin sendiri. Udah tuh akhirnya di hari H-nya tiba, gue nge-live IG. Itu untuk pertama kalinya IG gue yang nonton live-nya 2000. Nungguin gue sunat, gue OTW ke tempat bidannya. Akhirnya nyampe tempat bidannya, lo harus tahu ada sekitar 20 orang lah udah nunggu di tempat bidan sunat itu anjing. Udah nunggu gue sunat kayak, weh Bang Niko mau sunat, digutlakin. Gue buset udah kayak mau ikut lomba ini, olimpiade gue. Udah kayak atlet gue, ditungguin kayak gitu. Akhirnya gue masuk ke tempat bidannya. Bidannya sebenarnya udah kasih pesan dari jauh-jauh hari, jangan minum alkohol sebelum sunat, sebelum hari H. Tapi gue bandel, gue pikir kayak ya apa sih efeknya minum alkohol gitu kan. Ya udah akhirnya disunat tuh. Sunatnya masih pakai alat yang semacam solder gitu guys. Jadi kayak ini misalnya ini burungnya nih, ces dari sini nih, diambil sebelah sini, ces gitu. Masih pakai alat itu. Lo harus bayangin. Memang saat itu biusnya bekerja dengan baik ketika si kulupnya itu dipotong ya. Tapi kan setelah dipotong harus dijahit. Di tengah-tengah ngejahit, obat biusnya habis obat biusnya. Gua gak bisa, gua ngerasain tuh jarum masuk ke burung gua, sut gitu. Masuk tuh, nusuk tuh, berasa tuh kayak cerut gitu. Au, gua bilang sakit dok. Wah nih obat biusnya udah mau habis nih kata dokternya. Udah tahan deh. Kamu santai aja kata dokternya. Minggu lalu saya baru nyunatin napi katanya. Itu karena buru-buru nggak sempet pakai obat bius, jadi saya cuma suruh dia gigit anduk katanya. Udah kamu bisa tahan katanya gitu, kamu bisa tahan katanya. Oke gue tahan tuh, gue tahan kan. Udah tuh beres tuh, beres karena gue di otak gue udah napi aja bisa, masa gue nggak bisa nih, ini pasti ketahan gitu kan. Udah tuh akhirnya kelar dari situ. Gue keluar sumpah mati, demi Allah mati karir kalau gue bohong. Gue disorakin kayak, Bang Niko abis sunat buset. Gue bilang buset nih apa menang Asian Game. Gue bilang emas nih, gue emas. Orang cuma abis sunat disorakin, diajak foto-foto sama orang-orang yang nunggu situ kan. Udah tuh akhirnya kan abis sunat itu kan nunggu kering ya guys ya. Nunggu kering, gue gak bisa kemana-mana. Gue bolos kuliah 2 minggu ya. Gue bolos kuliah 2 minggu, gue gak masuk sama sekali. Gue di rumah nunggu jahitan gue kering. Tapi begitu sudah semingguan lebih, tiba-tiba ada job. Gue harus nge-MC pensi waktu itu sama WS. Karena ini uang, gue pikir kan nggak bisa nih gue, ini harus gue ambil nih apapun cara. Walaupun belum kering, gue ambil jobnya. Gue beli kolor batok guys. Jadi kolor itu bentuknya kayak celana dalam biasa, tapi depannya tuh ada kayak batoknya gitu. Jadi biar burungnya tuh posisinya begini posisi. Ini burung, nah begini dia posisinya nih. Dia nggak nempel gitu loh, begini dia. Gitu bentukannya. Gue nge-MC tuh pakai kolor batok. Ya memang ada resikonya sih kelar gue nge-MC karena gue bergerak terus. Itu pasti kesentuh-sentuh gitu loh antara burung sama batoknya. Jadi pas gue pulang ke rumah berdarah gitu. Udah tuh kelar dari situ, videonya mau kita upload kan, kita syuting tuh kan, kita mau bikin itu jadi konten kan. Video mau kita upload, dan saat itu asal kalian tahu, saat itu editor CIB bukan gue lagi. Editornya adalah temen gue namanya Rian. Rian yang ngeditin. Rian bilang ke gue, Nick anjing ini adalah video terberat yang pernah gue edit sepanjang gue hidup katanya. Gue sampai hafal bentuk titit lu. Karena kan kalau ngedit kan harus di-cut, dilihat lagi footage-nya, di-cut, dikasih efek gitu kan. Gue sampai hafal bentuk titit lu katanya. Tuh, videonya kelar, video jadi, kita upload lah. Kita naikin ke YouTube guys. Video udah sekitar 2000, gue nonton. Gue udah bisa nonton tuh saat itu. Gue nonton di tengah-tengah video. Kok gue bilang kok ada bagian titit gue kelihatan, sensornya nggak ada. Sirian juga anjing ke skip sensornya, ini burung gue kemana-mana anjing gue bilang. Tapi saat itu yang punya akses YouTube itu WS ngentot. Jadi kayak gue harus bilang ke WS, ini gue harus take down videonya karena burung gue kemana-mana. Gue bilang, lo tahu WS bilang apa? Udahlah nih nggak usah katanya. Videonya udah 2000 nih, cepet nih, gede nih, naiknya kenceng, nggak apa-apa, udah nggak usah. Gue bilang, biji lu lah nggak usah, ini malunya seumur hidup jejak digital, orang jadi tahu bentuk burung gua, gimana nanti gua berkeluarga nggak bisa gue bilang. Waktu akhirnya debat, udah akhirnya barulah kita sepakat untuk menghapus videonya, diedit ulang gitu, dikasih sensor, dinaikin lagi gitu. Itulah cerita burung gua ke spill ya, burung sunat gua ke spill, anjing WS ya.
Udah nih, gak usah nih, view-nya udah gede. Buset, gue bilang. Lebih mikirin view ya daripada nasib gue ya deh. Ribu orang beruntung, 2.000 orang apes ngentot, dia harus lihat burung gua. Why God, why God. View aman tidak longsor, ceritanya berarti seru ya. Gitu kisahnya guys. Sungguh beruntung yang udah pernah lihat burung Mike, beruntung tuh ya. Penyelam handal, ayo, sudah tidak ada videonya guys. Karena kan channel CIB itu adalah di gua jual. Waktu itu BU ya guys ya, miskin, abis era CIB tuh miskin, ngedrop karir, nggak punya pemasukan lain. Akhirnya saat itu Gary mau beli channel CIB untuk bikin konten mabok makan sama WS. Dibeli tuh, jadi video-video CIB tuh udah kehapus gitu. Satu di antara 2.000 tuh, lu tahu ya bentuk burung gue ya, Vacraka ya. Ih keren. Apa nggak ngilu Bang Mike, apanya? Lebih ngilu pas lihat video gue di YouTube sih, pas lihat titit gue kesebar di YouTube daripada pas sunatnya anjing. Gimana tadi Mike? Kami ketiduran. Oh ketiduran tuh ya. Nice. Mike, swan tertindih crocodile. It's okay swan. This is a good crocodile. Bruno, betul. Burung gue dulu gue nama Bruno. Coba lagi Mike, variasi bentuk bunga. Katanya burung nggak bisa dibentuk-bentuk kelapa ya. Bisa diulang sisa lu Mike? Udah, kalian tinggal replay, tinggal VAR. CIB itu singkatan apa Mike? Dari Coconut Ivory Boys guys. Anak-anak Kelapa Gading, karena dulu gue mau tinggal di Kelapa Gading. Mike, berapa hari sembuh burung lu? 2 minggu. 2 minggu baru kering, baru gue bisa kuliah lagi. Tapi karena terlanjur gue udah absen 2 minggu, banyak pelajaran yang gue ketinggalan, banyak kuis yang akhirnya gue absen, banyak tugas yang akhirnya gue nggak buat. Lu tahu IP gue semester 1 berapa? IP gue semester 1 kuliah 1,1. Semester 2 gue cuma bisa ambil 12 SKS. Kuliahnya cuma Senin, Rabu, sama Jumat. Cuma 4 mata kuliah. Mike, awas digigit buaya. Ini adalah good crocodile. Sama kayak gue, semester 1 IP 1,1 iya. Terus semester 2 gue mau mulai memperbaiki kan nilai gue kan. Gue cuma bisa, bayangin guys ya, gue cuma bisa ambil 12 SKS, itu 4 mata kuliah, masuk cuma Senin, Rabu, Jumat. Nilai gue udah brilian banget tuh, udah bagus-bagus, sampai UTS tuh masih bagus tuh. Kayak ini semua mata kuliah, 4 mata kuliahnya bisa A semuanya. Pas UAS ya, di hari gue UAS, 1 mata kuliah gue telat bangun dong. Dan gue pikir kan kayak, mungkin kalau zaman sekolah, kita telat masih bisa dikasih ikut tes kan, nyata enggak loh. Nyampe kampus gue mau ikut tes udah telat, katanya nggak bisa ikut. Jadi gue nggak gagal lagi, udah tinggal 4 mata kuliah gue masih gagal 1. IP gue 2,5. Bagaimana lu menemukan aksen bicara yang unik-unik gitu Mike? Sumbing dulu Pramudia. Mau aku beset bibir kamu? Kuliah di mana Bang? Gue kuliah di Atmajaya. Ilmu komunikasi. Mike, it's fun and enjoy. Really? Tapi akhirnya sampai lulus enggak. Gua berhenti kuliah semester 5, teman-teman. Karena saat itu posisinya pola pikir tolol gua saat itu ya, kayak gue mikir, saat itu kan gue udah belajar nge-MC ya, udah belajar nge-MC Sweet Seventeen. Gue mikir tuh dalam hati, saat itu masih berapi-api kerja Sweet Seventeen dan kerja MC-nya. Jadi gue mikir kayak, gue nge-MC, gue suka ngelakuinnya, gue dapat duit. Gue kuliah, udah mah gue nggak suka ngelakuinnya, gue harus bayar lagi. Udah deh, berhenti aja gitu. Jadi gue semester 5 gue berhenti kuliah. Tapi jangan dipikir semester 5, kalau gue lagi cerita ke orang manapun, responnya semua sama. Ih, kan dikit lagi, tanggung banget udah semester 5 berhenti. Enggak guys, karena IP gue semester 1 1,1, semester 2 2,5 ya. Gue tuh kuliah bisa sampai semester 11 kalau lu mau tahu. Baru bisa lulus tuh gue. Jadi sebenarnya itu masih jauh lah untuk lulusin kuliah. Dan kebetulan gue saat itu kuliah, jadi sebenarnya awalnya gue ngambil cuti guys. Gue ngambil cuti 2 semester tuh. Nah, gue sempet comeback sebenarnya kuliah. Tapi waktu itu gue terlambat KRS-an, tau gak lu? Jadi kelas yang gue dapet tuh bisa kayak gini. Bisa ada kelas di hari Rabu jam 8 sampai jam 11.
dapat kelas lagi di hari Rabu dari sama jam 6 sore bangsat. Kan gue bingung ya, masa mau setiap Rabu gue harus nunggu nunggu berapa jam, 8 jam, mau pulang tanggung. Gue tuh kalau mau pulang jarak kampus ke rumah gue tuh udah 1 jam sendiri gitu, jadi kalau bolak-balik 2 jam. Ya akhirnya wah nggak kuat dah gue, akhirnya gue berhenti gitu. Telat KRS sih gila banget, sumpah telat KRS gue anjing. Pernah dibully gara-gara fisik gak bang? Pernah dulu SMP. SMP tuh gue SMP gue udah begini kan, udah sumbing begini. Dulu gue punya temen, karena gue dari SD pindahan, jadi SMP gue SMP keempat Penabur Kelapa Gading. Karena gue anak baru, jadi teman-teman gue yang duduk di belakang gue tuh suka begini-giniin gue nih. Gue suka lihat pakai ekor mata gue. Jadi kalau gue lagi di depan nih misalnya, lagi nulis gitu, mereka dari belakang tuh bisa kayak gitu gitu karena kan orang sumbing hidungnya nih, kalau lu perhatiin hidung kanan sama hidung kiri gue tuh beda ukuran guys, beda size. Ya mereka suka pencet hidung gitu, dibully tuh. Tapi nggak pernah dibully fisik ya, dibully verbal aja. Tapi nggak pernah masalah sih gue kalau dibully verbal, karena menurut gue selalu prinsipnya kembali kepada 2 prinsip ya kan. Kalau dibully antara either lu terima diri lu apa adanya atau lu berubah gitu. Sumbing kan bisa sih sumbing berubah dengan operasi, cuma kan effort banget menurut gue. Ya udah gue terima aja gitu. Akhirnya orang-orang itu jadi teman-teman gue juga gitu. Bamak yang lain pada kemana nongkrong tuh di belakang. Sumbing kenapa Mike? Nah, cerita kenapa gue bisa sumbing ini adalah dari lahir aja gue udah jadi korban dokter guys, kalau orang mau tahu ya. Di hidup gue dari lahir tuh udah dipenuhi dengan kesialan dong lo. Jadi waktu itu nyokap gue hamil kan. Nyokap gue hamil beberapa bulan. Awali puasa dengan Fitbar, tradisi set favorit di bulan Ramadan. Dokternya bilang, wah ini kandungan bahaya katanya. Ini kandungan anaknya kalau lahir bakal cacat juga nih katanya. Ini nggak sehat nih kandungannya nih, gitu digituin. Mak gue stres, mak gue 2 minggu makannya nggak bener, gitu. Mak gue makannya nggak bener, mak gue nangis mulu selama 2 minggu. Akhirnya bokap gue ajak mak gue ke dokter yang lain. Di dokter yang lain, dokternya bilang enggak kok, kandungannya sehat-sehat aja, fine-fine aja, nggak kenapa-napa gitu. Tapi karena udah terlanjur 2 minggu itu nyokap gue gizinya yang masuk nggak bener, nangis mulu, stres. Akhirnya begitulah, gue lahir jadi sumbing gitu. Gitu guys. Jadi maksud lu mau nyalain emak lu? Enggak ada yang nyalain emak gue. Gue happy aja sama keadaan ini. Justru dengan sumbing ini bisa membuat gue punya karir seperti sekarang kan. Walaupun secara karir wise mungkin belum terlihat oke banget, tapi secara finansial mah udah jauh lebih oke guys. Gitu. Jadi cacat beneran, iya. Tapi yang gue sesalin ya, maksud gue kalau emang udah cacat, udah gitu, biarin aja gitu. Biarin gue hidup dengan kecacatan itu supaya kayak ya udah bisa gue manfaatkan kan jadi sesuatu gitu kan. Ini enggak, nyokap bokap gue tuh kayak gue sempat dioperasi 2 kali, gue sempat terapi bicara 1 tahun. Ya akhirnya kondisi gue tuh setengah-setengah. Harusnya gue operasi tuh 3 kali guys, bibir, hidung, langit-langit. Gue tuh baru operasi langit-langit sama bibir kalau nggak salah, hidungnya tuh belum, atau kebalik gitu, gue lupa juga deh. Mak gue tuh ambil operasi 2 kali, sama gue dikasih terapi ngomong. Akhirnya gue cuma jadi sumbing yang cukup baik. Kondisi sumbing gue nggak separah sumbing-sumbing lainnya, dan ngomong gue jelas. Susah manfaatinnya mah. Kalau mau Niko dari dulu biar bisa kerja mah udah harusnya biarin aja Niko sumbingnya parah gitu mah. Kalau mau sembuhin sampai kelar gitu mah. Iya, cacat gue nanggung guys. Cacat gue nanggung. But it's okay Mike, now you are here Mike. Yes chat. Sumbing nanggung semua, iya cacat nanggung cok. Ini materi yang gue bawain ketika gue stand up tuh. Gue pernah stand up satu event kan. Temanya saat itu berdamai sama kecacatan. Yang stand up saat itu adalah Dani Aditya, gua, dan ada namanya Blind Man Jack. Jadi komika cacat, lumpuh, komika sumbing, sama satu komika buta. Itu waktu itu acaranya di Holy Wings Pondok Indah. Sekarang udah tutup. Cerita yang lu narik jahitan sumbing, gue gak pernah narik jahitan sumbing. Yang narik jahitan sumbing itu Davi. Apa, mau cerita apa lagi?
Bedut. Oke, ada yang tahu coba di sini dari 32.000, adakah yang tahu cerita soal bedut? Yang tahu bilang, aku tahu bedut gitu. Aku tahu bedut gitu, coba. Sekarang masih bisa dioperasi, Mike. Masih bisa dioperasi, tapi gue udah gak mau. Aku badut, bukan aku badut. Aku badut tuh lu aja. Aku tahu bedut, aku tahu. Hoam, ada yang ngantuk. Nggak apa loh, Killing Sweetness kalau mau cabut dulu nanti gue kabarin kalau anak-anak udah kembali lagi ke sini. Killing Sweetness santai. Aku tahu Mike, nggak tahu. Cerita Mike, aku belum tahu. Oke. Gini ceritanya guys. Dulu di SMA gue punya seorang teman namanya Alvin dan dia gendut. Jadi perawakannya nih, lu bisa bayangin ya di kepala lo ya. Perawakannya adalah Cina totok pure Cina, pure blood Cina dia. Terus mukanya merah, pipinya tuh merah guys. Pipinya merah, perutnya gendut, pipinya merah. Kalau ngomong suaranya cempreng kayak Yanik, wok manik gitu. Namanya bedut dipanggilnya. Nah, bedut ini punya tradisi teman-teman. Di setiap tanggal 8 Februari di mana dia berulang tahun, dia akan ajak teman-temannya makan bareng. Ya kan? Hoam, iya ngapa Ikhwan, kalau mau cabut aja. Nah, dia akan ajak teman-temannya makan bareng. Nah, dalam satu waktu, kalau nggak salah mungkin ulang tahun dia yang ke-18 gitu. Udah mau tanggal 8 Februari, dia udah ajak teman-teman makan bareng. Gua, WS, segala macam diajak makan bareng. Nik, katanya. Nanti hari Sabtu makan ya di Pondok Pangandaran, katanya gitu. Itu adalah sebuah restoran seafood. Pondok Pangandaran, lu ajak aja semua temen yang lu mau ajak, katanya. Ajak aja teman-teman kita, dia bilang gitu. Teman-teman kita, perlu di bold statementnya teman-teman kita, teman-temannya. Nah, tapi kan WS Winson teman kita emang orang sakit otak ya. Emang dia orang gila ya. Dengar kata boleh ajak siapa aja, lu tahu siapa yang diajak sama Winson? Reza Arab. Bedut nggak pernah ketemu Reza Arab sebelumnya, nggak pernah berpapasan dalam kehidupan sama Reza Arab. Winson undang Reza Arab datang ke ulang tahun bedut, guys. Udah tuh, akhirnya diundang, dan anehnya lagi, Reza Arabnya mau. Apa coba? Kan gua sampai hari ini mikir gitu, kenapa si YB ini mau datang gitu, buat apa sih? Kan dia nggak kenal juga. Dia datang sama mantannya, sama temennya, tuh bertiga dia datang. Dia mau, Cok. Dia mau. Waktu itu subscribernya si Mas mungkin baru sekitar 60.000, 70.000 lah. Udah tuh, akhirnya hari H ulang tahun, datanglah kita semua ke Pondok Pangandaran, termasuk si YB ini. Datang bertiga sama temennya, sama mantan pacarnya. Kenalan dia, baru kenalan sama bedut di tempat itu. Bedut katanya. Ya, Arab. Masih belum YB kan dulu kan. Arab. Udah tuh, duduklah kayak di meja. Saat itu tamu undangan mungkin sekitar 20 orang teman-teman. 20 orang ada di meja itu. Terus bedut kembali bersabda. Dia bilang, Nik, pesen aja katanya. Pesen apa aja yang lu mau pesen silakan. Nanti makannya bareng-bareng katanya gitu. Oke lah, karena sudah ada mandat seperti itu. Winson si sakit otak ya. Winson si sakit otak pesen ke mbaknya. Mbak, kue bakar 5. Kepiting saus padang 4. Kerang ijo 10. Kangkung 12. Nasi putih 25. Dan semua menu pokoknya dipesen semua, mau sembarangan banget dia pesen dah. Udah tuh. Akhirnya kita makan, dan asal lu tahu Arab makannya juga banyak di situ, dan tapi karena saking banyaknya menu yang datang ke meja, tidak ada satu menu yang habis guys ya. Ya beberapa ada yang habis sih. Maksudnya masih banyak sisa menu di meja itu gitu. Masih banyak, udah tuh. Kelar makan, Arab ngerokok, waktu itu gue belum ngerokok. Pada nongkrong, tibalah untuk bedut membayar bilnya. Ya. Diminta bill ke mbaknya. Mbak, bill gitu kan. Datanglah kucul membawa bill. Dikasih billnya ke bedut. Set. Lo harus tahu. Ekspresi bedut ketika melihat billnya kurang lebih seperti ini guys. Mbak, bill. Kucul. Datang, ambil. Set. Lihat. Gitu. Ada momen sedikit kaget ya. Sedikit kaget karena billnya 6 juta teman-teman. 6 juta. Saat itu uang yang bedut berapa? Yang bedut bawa tahu berapa? 3 juta. 3 juta kurang setengah guys. Abis itu bedut kayak
ngomong ke salah satu teman gue, ini juga teman gue juga anjing nih. Ngomong ke salah satu teman gue, boleh nggak bro, gue pinjem dulu duit lu, nanti gue ganti. Gitu. Tahu teman gue jawab apa? Teman gue jawab, dude sorry nih, gue hari ini datang untuk makan-makan, bukan untuk bayarin. Waduh. Bukan untuk bayar bill katanya. Aduh, gue bilang anjing. Dalam hati gue, anjing, set bedut. Dalam hati gue gitu kan. Akhirnya tahu apa yang terjadi? Bedut pulang dulu, minta duit ke bapaknya, baru dia balik lagi bayar bill. Dia pulang nggak ada yang nganter, naik gojek, kitanya nongkrong, kita stay nongkrong di tempat itu sama teman-teman gua, sama ada si YB, ada si mantannya YB, ada temannya YB, nongkrong kita ngobrol, bedutnya pulang, ngambil duit, minta bapaknya, dia baru datang lagi ke Pondok Pangandaran bayar, udah, dan mau tahu apa? Itu adalah kali pertama dan terakhir bedut ketemu YB. Nyampe hari ini dia nggak pernah ketemu lagi sama si YB ini, guys. Kasihan bedut. Tapi sekarang dia udah sukses, guys. Dia sudah menjadi pengusaha ini, spare part kapal dia. Gitu. Tapi apakah itu membuat hubungan gua dan bedut menjauh? Karena hal itu tidak. Memang anak-anak tolol, anak-anak retard. Tidak membuat hubungannya menjauh. Kita tetap berteman sampai dengan hari ini. Dia juga cuma kayak anjing lalu semua, hahaha anjing lu semua gitu. Dia happy aja guys. Kalau gue ceritain soal ini dia ikut ketawa dia. W bedut in the chat boleh. W bedut in the chat. Alvin betul namanya Alvin. Mike masih mau nggak? Yuk, itu belum kemakan yuk kak. Udah yuk. Mending gue maunya lu duduk sini temenin gue yuk. Enggak ya. Dikacangin tuh gue ya. Ini udah sejam lebih loh yuk. Yuk kak. Alvin Bong gak simak? Iya bener Alvin Bong. Dia pas kuliah dia rebranding guys. Jadi dia bener-bener gak mau kalau dia dipanggil bedut pas kuliah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alvin. Semangat Mike, kami udah mau tidur nih. Oke. 12 jam mic day, guys. Gue capek guys, sumpah gue capek ini anjing. Guys, udah yuk nongkrong lagi yuk. Enggak ya, enggak ada yang nanggepin gue ya. Ada Gary nggak Mike di cerita itu? Gak ada, Gary nggak ada. Belum kenal Gary gue waktu itu. Gue tuh kenal Gary tuh belakangan guys. Jadi setelah gue lulus ke sekolah, baru akhirnya sering ketemu Gary di rumahnya WS. Lagi Mike, apa nih? Mau cerita soal apa lagi? Izin promosi mas, butuh bantuan tugas. Oke. Lo kemarin ada jadi guru nggak Mike? Kan tadi kita baru jadi guru guys. Mike, love you tuh Andini. Cerita yang fucked up lagi Mike, cerita yang fucked up ya. Cerita yang fucked up apa ya? Sin, udah Sin, panggil Sin. Capek Sin. IG-nya bedut apa Mike? Alvin Bong kalau nggak salah, cari dah. 35k Mike, ih gokil loh. Lu kelahiran tahun berapa Mike? Gue 97. Masih inget gak Mike nama-nama anak murid tadi? Wah udah lupa cok. Mike ini Monster Inc, bukan Mike Wachowski, bukan. Mike, gue pernah ketemu lu dulu di KRL, ya kah? Ya, gue pengguna KRL sejati guys. Gue pernah naik KRL ke Depok, ke Bogor, pernah gue. Awal kenal Cynthia itu di Kendaraan Arab lah. Tapi ternyata Cynthia dan gue tuh banyak mutual. Karena Cynthia kan sekolah di Kelapa Gading juga tuh. Nah anak Kelapa Gading tuh pasti kenal-kenal aja guys satu sama lain. At least ada yang teman kita yang mutual friends, ngerti gak? Nggak ngomong apa sih gue? Ngerti gak sih lu mutual friends? Jadi kayak ada temannya Cynthia yang teman gue juga gitu. Lu kenal YB dari mana? Dari IO. Mike, gue pernah match sama lu di Bumble, iya kah? Awas Mike, buaya. Ini good crocodile.
Mike, ceritain kenapa lu bisa naik kursi roda, Mike. Oke, kita berlanjut ke cerita berikutnya. Ini adalah cerita ketika gue sudah masuk ke HW, guys ya. Sudah kerja di HW sebagai kreatif spesialis. Udah kenal Aloy. Saat itu kondisinya gue berulang tahun, teman-teman. Gue berulang tahun dan gue pulang dari kantor. Tiba-tiba di kosan gue sudah ada Winson dan Thomas. Mereka ngajakin gue minum, ya kan? Ngajakin gue minum. Itu posisinya gue baru 2 bulan kerja, baru kenal sama bos-bos HW, ya kan? Dan setelah itu kita minum di mobil sambil kita OTW ke PIK. Enggak, kita udah nyampe ke PIK baru kita beli minum, kita kokang dulu di mobil gitu, di parkiran kita kokang dulu gitu. Minumnya masih Amer waktu itu. Amer 3 botol bertiga, jadi seorang 1 botol lah. Seorang 1, Hoam, iya Lam, tidur aja kalau ngantuk nggak apa, nggak usah di sini, aman gue. Nah terus 3 botol bertiga, minum tuh, tak, cepet kan, karena kan kita memang udah mau masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam, karena kalau nggak salah waktu itu Aloy lagi residen di HW PIK. Masuk ke dalam, pas nyampe di dalam, posisinya kita udah setengah tipsi karena udah minum Amer kan. Gue masuk pertama ke Gold Dragon dulu. Masuk Gold Dragon, ada bos gue ternyata. Bos gue ngasih gue minum dan asal lu tahu saat itu karena gue baru kenal kan gue pengen membuat kesan yang baik ke bos gue kan. Nah, akhirnya gue dikasih sama bos gue, ayo Nick, karena lu lagi ulang tahun, minum 2 botol ini bersama-sama. Whisky, kiri whisky, kanan vodka. Gue minum tuh, gue atraksi coy, untuk membuat impresi yang baik. Gue kayak, wah, tak. Minum di Gold Dragon. Pindahlah kita ke sebelah, ke Tiger. Di Tiger gue ketemu sama teman SD gue bersama teman-temannya. Karena dia tahu gue lagi ulang tahun, sama teman-temannya gue dibukain sebuah minuman yang gue nggak tahu tuh minuman apa. Cuma 1 shot gini, gelas kecil, gelas shot gitu kan, cuma gelas shot. Terus gue saat itu bener-bener saat itu 1 menit sebelum gue minum, gue bilang ke teman gue, teman SD gue bilang, nih gila nih, 2 bulan kerja di HW, alkohol tolerance gue udah naik, gue sekarang udah nggak gampang mabok. Gue bilang, gokil gak? Wih gokil, dia bilang. Ayo minum ini dulu kalau gitu, cheers, tak, minum, tek, gue minum. Ketika gue kelar minum kan merem tuh, pas minum merem kan, tek, minum gitu. Meleknya di mana? Meleknya di kamar WS jam 10 pagi, guys. Ya ternyata setelah gua minum shot itu gua mati, guys. Gua muntah di sofa. Gua muntah, gua di kursi roda, direkam-rekam, ada bos gua juga di situ, bos-bos gue ngeliatin gue, anjing, di foto-foto, Allah, gua bilang. Itu pertama kali gua skip tuh, anjing. Gue habis ketiduran bangun nonton masih ada ngomong, iya ini nggak ada yang mau kemari, anjing mau orangnya. Itu pertama kali gue skip tuh. Ternyata itu gue dikasih minum apa tau gak guys? Gue dikasih minum namanya Absin. Kalau nggak salah alkoholnya sekitar 40% gitu. Minum gue guys. Sekarang masih di HW nggak Bang Niko? Udah nggak di HW. Gue sekarang masih di HW tapi cuma di talent manajemennya aja. Di HW itu punya talent manajemen khusus DJ gitu lah. MC, DJ gitu, gue masuk. Padahal kan gue bukan DJ kan, itu dia alasannya kenapa job gue dikit. Itu cerita gue skip tuh. Gue pernah juga, ini sebelum gue masuk HW. Jadi ada masanya guys, dulu tuh masih awal-awal pergi clubbing teman-teman. Gue tuh hobi clubbing itu ya, di tahun 2017-2018 mungkin. Di stage sampai kayak gue tuh nggak janjian sama teman-teman gue, nggak janjian sama Gary, nggak janjian sama WS. Gue nongkrong aja, menjalani hari gue seperti biasa gitu, naik motor, nongkrong ke tempat kopi sama teman-teman gue yang lain, nongkrong. Tapi kalau malam ada panggilan kayak, ayo kita malam mixo ya, dulu masih di PIK tuh mixologi, kita mixo ya. Itu gue bisa udah prepare, gue udah bawa baju dan celana di motor, di garasi motor gue udah bawa baju dan celana gitu. Udah tuh. Terus mereka nggak lagi nyanyi, mereka lagi ngobrol. Terus akhirnya diajak mixo, berangkatlah gue ke mixo. Tapi dulu zaman itu nggak ada kita punya uang buat buka sofa guys, terlalu mahal. Dulu buka sofa mungkin bisa 3-4 juta ya, dulu nggak punya duit segitu guys. Akhirnya kita minum di tempat lain dulu, di PIK ada tempat minum yang murah-murah banget, botol-botolnya namanya Elixir, sekarang udah nggak ada. Elixir, tahu nggak lo Elixir? Iya, di Elixir tuh. Di Elixir kita minumnya bukannya Smirnoff, campuran Smirnoffnya bir.
Jadi posisi gue belum terlalu bisa minum Smirnoff campur bir. Minum tuh tak. Wah, udah merasa tipsy, barulah kita ke Mixo. Nyampe di Mixo, guys. Ketemulah gue dan teman-teman bertemu dengan temannya teman gue. Si Thomas tuh. Thomas ketemu temennya lagi ngerayain ulang tahun, buka sofa di tengah-tengah Mixo, sofa yang gede tuh. Lebar tuh sofa itu. Udah tuh. Akhirnya ketemu tos-tosan segala macam gitu kan. Gua setelah dari situ, gua merasa kemabokan. Gue bilang anjing ini kekencangan nih gue nih. Bangsat gue bilang. Gue kayak butuh udara segar nih gue bilang nih. Kalau nggak gue muntah nih gitu. Akhirnya gue naik ke atas, gue naik ke depan Mixo, gue pengen ngerokok aja depan Mixo gitu. Gue butuh menghindar dari dentuman musik keras ini gitu kan. Akhirnya gue naik sendiri tuh. Si Thomas udah paling anjing, tiap gue mau bergerak naik, dia pasti kayak, woi mau kemana? Gue bilang, bentar, gue mau ngerokok di atas, gue bilang gitu. Gue ngerokok di atas, woi ada Bapak Nadim ya nama lu ya. Pak Nadim, mohon maaf nih Pak Mendikbud, kita cerita soal tipsi-tipsian dulu Pak Nadim, nggak apa ya, ini cerita masa lalu Pak Nadim. Ya. Akhirnya gue naik tuh, ngerokok sendirian di atas sambil nahan mual, nahan muntah kan. Set, ngerokok, tapi masih enak tuh. Masih enak. Thomas ngentot nyamperin gue ke atas, dibawa lagi gue turun ke bawah. Pas gue dibawa turun ke bawah guys, skip gue, mabok banget gue bos. Karena gue udah mabok banget, gue didudukin di sofa temennya Thomas yang lagi ulang tahun itu. Didudukin, tak. Gue bilang anjing, duduk, dikasih musik keras, deng. Anjing enak gue, bangsat gue mau muntah nih. Coba posisi lain kali ya dalam hati gue. Gue berperang sama diri gue sendiri kan. Gue tiduran, tiduran, gue merasa makin enak, anjing, enak gue, bangsat, nggak bisa tahan nih gue, wah, muntah gue, di dalam posisi tiduran gue muntah, gitu. Jadi muntah naik ke atas, abis itu ciprat ke muka gue, pak, gitu, keciprat ke muka gue sendiri muntahnya anjing, udah tuh, wah itu di sofa orang teman-teman, di sofa orang gue muntahin muka gue sendiri anjing sama sofanya temen gue. Udah tuh gue skip, gue dibawa pulang sama 7 orang ngangkat gue dari bawah ke atas. Teman-teman gue kecuali WS asik mabok aja sendiri, joget aja dia sendiri. Sama Sapam Mixo 3 orang. Aku member karena kamu Mike, terima kasih Bapak Nadim. Gitu, dibawa pulang, akhirnya berlalu panjang sampai akhirnya ini sekitar 1 bulan yang lalu gua lagi datang ke acara package lagi bikin tour yang kedua ya kan. Gua datang, gua minum biasa aja nggak mabok. Kelar dari minum, tiba-tiba pas mau pulang di parkiran ada yang nyapa gua, weh katanya Niko. Gua liat, wah siapa nih cewek kan, siapa ya, dalam hati gue siapa nih ya gitu kan. Gue bilang gitu, lu ingat gue gak? Pasti lupa, dia bilang gitu. Hah, siapa ya? Kita pernah ketemu, gue bilang. Pernah. Hah, ketemu di mana? Gue tanya gitu. Lu dulu pas gue ulang tahun ke-17 di Mixology, lu muntahin sofa gue. Gue ketemu sama orang yang sofanya gue muntahin setelah 7-8 tahun anjing. Terus kayak, sorry, gue bilang gue minta maaf, gue belum sempat minta maaf, kita belum kenal waktu itu, gue minta maaf. Gue bilang, sorry, gue bilang sorry, iya lu muntahin sofa gue, lu parah banget lu, anjing, gue bilang. Enggak, itu gak minta foto, cuma ngomong gitu, habis itu foto sama lo ya. Udah deh, pulang dia. Masih keinget ya, trauma itu fix PTSD parah cok. Gue gak enak banget cok, anjing. Ternyata dia lagi bikin Sweet 17 di Mixo, sofanya gue muntahin. Masya Allah, gue bilang. Masya Allah. Bad impression jatuhnya asli cok. Mike, kalau ada jalan jadi penyanyi gimana? Gak mau gue. Belum kenal udah nyusahin Mike. Iya, asli. Ceritain pengalaman kerja lu di HW, Mike. Apa ya pengalaman kerja gue di HW mah gitu-gitu aja. Gue pernah dipecat. Tahu nggak cerita ini? Gue pernah dipecat sama satu kantor anjing, kerja di kreatif. Bangsat, orang-orangnya semua terlalu kreatif anjing. Semua kerja sama antara tim kreatif sama HRD buat mecat gue anjing. Ini ada dokumentasi guys. Lu bisa cari dokumentasi di Instagram gue, ada videonya. Jadi waktu itu kan gue masuk HW itu probation ya.
probation selama 3 bulan. Gue harus memberikan performa yang terbaik di kantor untuk diperpanjang kontrak kerjanya kan. Akhirnya gue berjalan 3 bulan. Itu tuh gue memang banyak nempel sama Aloy, karena selain kita satu kosan, teman pertama gue di kantor tuh Aloy. Jadi akhirnya banyak tektokannya sama Aloy lah. Gue banyak kan bantuin dia bikin konten lah. Sementara kayak Jaya, DJ Holly, Don, Chef Holly, Ugit, Dede Holly itu nggak begitu banyak interaksi lah sama gue. Gary mau nemenin gue, Ger. Oke, ini cerita terakhir ya. Nah setelah itu 3 bulan tuh akhirnya 3 bulan gue dipanggil HRD. Di kepala gue saat itu kan kayak ya udahlah, udah pasti teman-temanku, sahabat-sahabatku, terima kasih banyak sudah mau kembali dan duduk kembali di kursi ini. Lu mau pergi? Tidak duduk di kursi ini. Tidak. Lu bertiga pergi? Iya, pamit ya. Pamit juga? Berempat. Bersama Ibu. Ibot pergi? Nggak tahu. Hanya nggak tahu ya. Sini. Pergi. Dimakan. Butuh es kopi nih mah. Gas kita jajan. Lu seger gua agar. Ya elah. Cimory Yogurt Bites bikin perut, otak, dan mulut jadi akur. Aku nih, apa jual sini aja ya? Si ginjal. Kayak HRD ini, gue tuh pikiran gue kayak udahlah, udah pasti diperpanjang lah. Follower Aloy waktu itu pas gue masuk HW dari 9 dari Pagi ya. Hah? Itu pagi. jam pagi. Lu kemana? Lah ya. Titip ya Mike ya. Iya. Gue Mike. Pamit ya bro. Pamit juga. Lu cukup baik kok. Gue cukup baik ya. Bangga kita, man. Lu bangga sama gue ya, tapi lu pergi ya. It's time for me to shine ya, Cong ya. It's time for you. Pergi ya, semua pergi ya. Iya gitu, akhirnya karena waktu itu follower lumayan lah naiknya dari followernya dari 6 ribuan kalau nggak salah naik ke 10 ribu, 12 ribu gitu. Gue udah pede tuh, ini tuh pasti diperpanjang lah kontrak kerja gue gitu kan. Dipanggil ke HRD, gue duduk di HRD. Tiba-tiba si HRD itu bilang kayak, sorry Niko, kontrak kamu nggak bisa saya perpanjang karena saya dengar dari user kamu kerja kamu nggak bener, katanya. Kerja kamu banyakan tidurnya, katanya. Dan ternyata impact dari yang kamu timbulkan dari anak-anak brand ambassador Holy Wings ini tidak ada, katanya. Wah, gue bilang, gue kayak anjing, nggak ada ya, gue bilang. Gue dalam hati tuh, tapi kan gue nggak mungkin menunjukkan muka sedih gue dong. Jadi gue kayak, iya pak. Tapi saya udah berusaha maksimal pak, dan soal telat juga saya soal telat dan tidur saya juga akan janji memperbaiki dengan lebih baik lagi, katanya gitu. Terus dia bilang, dan ada satu lagi masalah kamu tiap di outlet suka mabok. Waduh, gue bilang, iya lagi dalam hati gue kan, gue suka tipsi lagi kalau di outlet. Tapi gue bilang, pak, tapi itu tipsi doang pak, nggak nyampe mabok, saya masih ingat semuanya, saya bilang. Gue bilang gitu. Betul. Itu gue di ruangan itu sama HRD headnya, sama head user gue, sama divisi kreatif, head divisi kreatif gitu. Jadi kayak menurut gue ini nggak mungkin bohong anjing, ini kayak bener deh gue dipecat dah gue dah. Sampai akhirnya gue dikasih kertas pemberhentian kerjasama. Gue pikir di situ gue kayak ini nih, pasti gue baca kertasnya pasti isinya kayak kamu kita prank gitu. Gue baca suratnya beneran surat pemberhentian kerjasama loh. Kayak anjing, 3 bulan doang gue di HW ngentot, kerja apa lagi nih gue anjing baru ngerasain duit enak, gue bilang anjing. Baru setelah itu Aloy dan teman-teman masuk gitu. Nyata itu surprise karena gue ulang tahun, itu minggu-minggu ulang tahun gue lah gitu. Kalau kalian mau lihat hasil videonya ada, lu cari aja di Instagram gue bawah, itu ada kontennya tuh. Sudah ya teman-teman, terima kasih sudah menemani saya. Lanjut Mike. Kita mau pergi. Gue mau kencing guys. Kencing aja. Enggak usah kencing dulu.